Sup coy, balik lagi dengerin bacotan merdu dari Anime. Kali ini kita nggak bahas anime dulu. Soalnya gua mau menjawab pertanyaan unik kalian dari postingan yang ada di komunitas YouTube dan juga Instagram Anime. Dan mohon maaf ini, gua nggak bisa jawab semua pertanyaan. Mungkin ada yang gua jawab di Q&A tahun kemarin, terus di komunitas YouTube juga udah ada 800 komen. 800 cok, 7 tahun baru kelar ntar videonya. Belum lagi yang di Instagram. Jadi mohon maaf ya kalau ada yang nggak kejawab, tapi semoga pertanyaan kalian ada yang terwakilkan dari teman-teman di sini. Oke lah, kayak biasa sebelum lanjut kalian bisa like, komen, dan subrek channel ini biar Anime bisa bikin Q&A lagi tahun depan. Let's go! Oke, pertanyaan pertama dan yang paling banyak kalian tanyain di konten Q&A ini. Bang, kapan bikin shorts? Kok nggak pernah bikin shorts lagi? Mujan kapan ditumbalin? Konten rakus kapan bang? Ayo siksa Mujan lagi. Terus gue sempet nemu juga ada yang komen, udah bosan nge-YouTube ya bang? Gak anjing. Salah satu kegiatan favorit gue tuh bacain komen kalian di konten gue. Gimana ceritanya gue bosen, cok? Oke, ini gue jelasin kenapa gue udah nggak bikin shorts. Soalnya buat sekarang ini Anime tuh lagi seneng nyeritain alur anime. Jadi buat saat ini konten shorts masih kita tahan dulu. Ntar kalau udah ada tim lagi baru deh kita jalan shorts. Soalnya waktunya kagak ada coy kalau bikin video panjang sama shorts. Jadi sabar dulu ya. Semoga nanti kita bisa ngebacot di konten shorts lagi. Terus yang bikin males juga tuh kadang konten shorts gua di re-upload di TikTok cok. Emang bajingan bocil-bocil TikTok ini ya. Kalau mereka izin terus ngasih sumber videonya sih nggak apa-apa ya. Ini asal comot bae cok. Bang, kapan-kapan collab sama Nero bang? Bang Nero. Ini beberapa ada yang tanya juga nih. Tapi masalahnya gini cok, mau ngapain? Kalau collab bahas anime juga susah bejir. Next, bang, di antara semua anime yang lu kontenin di YouTube, lu paling suka yang mana? Ingat pertanyaan ke-1, ingat pertanyaan ribet banget lu. Oke, konten yang paling gua suka Demon Slayer mah jelas lah ya. Kalau selain Demon Slayer, gua suka sama This Time for Torture Princess. Itu kocak banget cok, sumpah. Walaupun emang rada nggak jelas ya, tapi nggak jelasnya tuh lucu. Kalian harus nonton sih kalau lagi nyari anime komedi. Lanjut, bang, lu punya jadwal upload nggak sih? Punya channel lain nggak bang? Sebutin semua waifu abang. Jadwal upload kagak ada ya sebenarnya. Gua upload kalau videonya udah jadi aja. Cuma gua tuh upload kalau weekend, biasanya hari Minggu. Jadi misal videonya jadi di hari Senin, gua uploadnya tetap Minggu. Kalau channel lain ada. Kalian ke YouTube Anime aja, scroll ke bawah, ntar ada channel gua tuh buat ngegame. Tapi sekarang lagi hiatus, soalnya pengen ngonten di Anime dulu. Kalau waifu, gua nggak nganggep waifu ya. Ini karakter cewek yang paling gua suka aja, yaitu Shinobu sama Mami Tamayo. Lanjutin anime Horimiya please. Nggak, makasih. Solusi jadi anak yang suka bolos tapi nggak ketahuan gimana bang? Ya jangan bolos EG. Sekolah udah dibayarin malah bolos. Gua gebuk pakai wortel juga lu. Nggak mau bikin merchandise? Loh, mau dong. Tenang, merchandise anime udah siap. Nanti kalau udah ready gua kasih juga link pembeliannya. Langsung sikat aja nanti coy. Soalnya anime nggak produksi banyak-banyak. Bang, ada niatan cerita anime romance nggak? Nggak ada. Apa hobinya anime? Mancing. Nanti 2025 rencananya bakal ngapain? Nabung buat nikah, bikin konten buat ngehibur para pasukan solid, dan ngerencanain masa depan lainnya. Kenapa Bang Anime mau jadi YouTuber? Karena gue bisa bikin sesuatu yang ngehibur kalian. Dan alasan utama lain ya dapat duit. Apa motivasinya jadi YouTube? Lah, jadi kotak merah dong muka gua. Apa hobi Bang Anime? Apa guys? Ya, mancing. Apa anime favorit anime? Biasanya ngedit sendiri apa pakai editor? Mulai tertarik nonton anime gara-gara apa? Anime favorit sampai saat ini masih dipegang sama Demon Slayer dan One Piece. Kalau ngedit sementara masih sendiri, soalnya gua masih cari editor yang cocok. Mulai tertarik nonton anime itu gara-gara anime tuh fantasinya liar coy. Bisa punya kekuatan inilah, bisa plot twist beginilah, karakternya bisa segede gaban, bisa ke dunia ini. Pokoknya imajinasinya gede banget kalau anime tuh. Dan pasti ada yang bisa kita pelajari dari beberapa anime yang kita tonton. Dari kehidupan, politik, pertemanan, dan lain-lain. Apa drama 2024 yang paling lu suka? Kapan lu suka nonton anime? Agus Nohen gimana ceboknya anjrit? Drama 2024 jelas per Agusan yang paling menarik ya. Di luar nalar semua cok kasusnya. Kapan gua suka anime ini gua nggak tahu ya. Mungkin setelah lulus SMA kali. Terus Agus Nohen kalau cebok gimana? Pakai ludah kali ya.
gitu. Apa kalau kepepet mungkin dipeperin ke tembok? Jorok anjing, apaan sih nih? Agus nih bos, tamplik dong. Itu lu punya cewek apa nggak cemburu sama lu yang C ke Shinobu? Yang C ke Shinobu nih maksudnya apa anjrit? Suka ke Shinobu gitu kali ya maksudnya? Jawabannya enggak. Karena cewek gua tahu bahwa cowoknya yang ganteng mirip Yorichi ini tidak mungkin bisa memiliki bahkan berselingkuh dengan karakter gepeng. Ya dinalar aja lah cowok, mau ngapain sama karakter gepeng anjir? Sejarah terciptanya logo YouTube abang. Nah ini beda nih. Biasanya tanya nama anime dari mana, ini tanya logonya. Oke, ini ceritanya panjang banget nih. Jadi anime tuh huruf depannya E, terus topi Luffy karena gua suka One Piece. Gimana? Panjang kan ceritanya? Lanjut, ini gua jawab nomor 3 aja lah ya. Abang berharap apa pada diri abang yang akan datang? Gua berharap otak gua encer terus. Soalnya gua kadang kalau ngonten kehabisan ide cowok, jadi biar bisa kreatif terus otaknya. Bang, cara dapetin dia tajir? Ya tajir. Kalau lu tajir nggak usah nyari, ntar dateng cok. Oh sama rapi dan wangi. Masa tajir doang tapi bau selokan? Ini gue jawab nomor 3 aja lah ya. Apa anime yang belum rilis yang lu tunggu-tunggu? Demon Slayer udah jelas. Terus Solo Leveling, Chainsaw Man, apalagi ya? JJK, dan Dadan, banyak lah. Kapan bikin alur cerita anime lagi Wak? Segera Lucius, lagi dimasak ini. Biarkan aku memasak, anjay. Lanjut, Wanjeng, banyak banget ini. Nggak semua gue jawab lah ya. Apa keinginan abang tahun 2025 dan nge-TikTok nggak? Keinginan tahun 2025, gua mau kaya raya anjir. Persetan sama orang yang ngomong, bang kebahagiaan itu nggak melulu soal uang bang. Lu ditampol duit segepok juga nyengir lu. Sok-sok bilang uang nggak bisa beli kebahagiaan. Terus buat TikTok, gua ada TikTok. Cuma jarang banget gua upload konten di sana. Seringnya nge-live. Jadi buat kalian yang mau ikutan nonton, gua live di sana setiap Jumat jam 8 malam. Jadi lanjutin BSD season 4, kapan face review? Face review. Ya, jadi muka gua ini terdiri dari kulit, 2 mata, 1 hidung, 1 mulut, malah suruh review muka gua. Apa anime favorit? Kenapa nggak masukin karakter game ke konten Sakame? Apa anime yang bikin nostalgia? Anime favorit udah gua jawab tadi. Terus kalau karakter game masuk ke Sakame, ntar aneh-aneh jadinya coy. Lagian beda konteks juga kan. Jadi nggak imbang ntar bandinginnya. Walaupun tetap ujung-ujungnya Mujan yang bonyok juga sih. Terus anime yang bikin nostalgia, Doraemon kali ya? Masuk anime kan ya Doraemon? Soalnya jadi keingat kalau minggu pagi waktu kecil tuh nontonin Doraemon sambil nyusun bata, bangun rumah, ngaduk semen. Ya jadi kuli emang gua waktu kecil. Kenapa jarang upload? Padahal suara kamu bikin kangen. Alalah. Gini coy, jarang upload tuh bukan karena gua sengaja uploadnya jarang, tapi emang nggak bisa sering-sering gitu. Soalnya prosesnya nggak bisa cepet. Ya semoga kedepannya gua bisa punya tim yang cocok deh, biar bisa sering upload video ya. Kenapa harus Muzan yang ditumbalin? Kenapa nggak sekalian penonton yang nggak mau bertanggung jawab? Udah tahu salah tetap aja ngomel-ngomel. Lu. Lah kok ngamuk? Ngopi dulu ngopi. Tegang banget nih kayaknya. 50.000 tambah 498 kurangi 576 si anjing. Ya emang pertanyaan sih, tapi nggak gini cok. Kapan live? Nanti. Nggak tahu kapan, pokoknya nanti. Q&A buat abang dari adik saya dan saya sendiri. Wanjay, kakak adik suka nonton anime nih. Yang pertama, selain Shinobu sama Mami, siapa yang abang suka? Nggak ada. Terus nama pacar tidak bisa disepil. Kapan numbalin Mujan? Tadi udah gua jawab. Salam buat adekmu aja ya, sambil diawasin juga. Soalnya gua kalau ngomong kadang nggak ngerem cok. Video yang paling susah dan paling gampang dibuat apa bang? Paling susah kayaknya si Instant Death deh. Sebenarnya ceritanya tuh nggak jelas. Cuma ya itu yang bikin susah. Pengenalan karakternya kurang, ceritanya juga aneh, makin puyeng dah. Kalau paling gampang itu yang This Time for Torture Nyeng, susah banget. Kalau paling gampang itu yang This Time for Torture Princess. Soalnya ceritanya enteng dan gua nggak perlu mikir. Soalnya ceritanya emang udah lucu. Beri kata-katanya bang. Ini kan Q&A bang. Malah suruh quotes. Ya udah nih gua kasih kata-kata. Tuh udah ya, next. Bang, gimana cara minta duit ke emak? Solusinya cari duit sendiri. Bang, anime terjelek dan terbagus menurut anime. Kalau ini gua nggak berani ngomong nih. Bagus apa enggak tergantung selera kalian ya. Gua ngomong bagus bisa aja menurut kalian jelek. Gua ngomong jelek bisa aja menurut kalian bagus. Tapi Instant Death jelek sih, nggak jelas banget tuh anime. Aneh. Minuman kesukaan lu apa bang? Kalau nggak jadi YouTuber kerjanya apa? Minuman kesukaan jelas es teh sama kopi. Kalau nggak jadi YouTuber mungkin tetap jadi konten kreator tapi di platform lain. Anjay, siap bang konten kreator. Lu main game apa bang? Kalau ngonten pernah sambil makan apa minum nggak? Pernah nggak lagi ngonten terus dipanggil emak? Game sekarang yang lagi sering gua mainin tuh Valorant. Ngonten sambil makan minum ya pernah lah. Jadi jenglot cok gua ngonten nggak makan sama minum. Dipanggil
dipanggil mak pas ngonten pernah juga, cuma gua kan anaknya berbudi pekerti yang tinggi ya. Jadi kalau dipanggil mak waktu ngonten, gua jawab, "Ntar dulu anjing, lagi ngonten." Habis itu pala gua hilang. Gak canda cok, mak gua pengertian orangnya. Kalau anaknya lagi ngonten ya ntar dulu, abis ngonten baru udah jadi kuli lagi. Tapi kan sekarang gua udah nggak di rumah ngontennya, jadi ya nggak dipanggil mak lagi waktu ngonten. Lu seneng nggak bang pas bikin video? Motivasi lu apaan? Seneng lah, seneng banget. Apalagi kalau kalian terhibur sama video gua, bisa ketawa-tawa. Kalau motivasi ya dapat duit. Ini pertanyaan 1-2 udah pernah gue jawab ya. Terus nomor 3, kendala waktu ngedit sama dubbing jelas ada lah. Gimana gue harus ngepasin situasi sama nada. Kadang kalau nggak cocok juga gue ulang-ulang mulu. Tapi ya wajar lah kayak gitu waktu bikin konten mah. Bang, selain nonton anime, kalau abang sendiri di rumah, abang ngapain? Mancing. Anime apa yang abang suka dan tidak suka dari semua anime yang abang bahas? Anime yang gue suka banyak ya. Salah satunya Bungo Stray Dogs, makanya gue bikin beberapa seasonnya. Kalau nggak suka, Instant Death, nggak jelas tuh anime, sumpah aneh. Banyak betul. Satu aja lah ya, nomor 5, karakter favorit di Bungo Stray Dogs. Jelas Dazai lah. Otaknya Dazai nggak ngotak anjir. Dia bisa posisiin diri dia jadi villain dan salah satu karakter utama juga. Seolah-olah ngelawan Dazai itu otomatis kalah aja udah. Bang Mat orang Jawa, umur berapa? Punya saudara nggak? Anak keberapa? Anjing, jadi silsilah keluarga gini cok. Ya, gua orang Jawa, umur 27, anak kedua dari 3 bersaudara. Bang, lu sebenarnya admin Zero Step kan? Hayo ngaku. Nah, ini banyak yang bertanya-tanya cok. Jawabannya bukan, tapi channel Zero Step itu punya adik gua. Dan suara adik gua tuh nggak beda jauh sama gua. Jadi ya emang hampir mirip. Kalau kalian suka basket, mampir aja ke sana dah tuh. Anggap aja anime versi bahas basket. Kenapa pas upload Horimiya abang ngantuk? Ya itu karena emang baru bangun aja. Terus kepikiran kalau ngonten sambil ngantuk gimana ya? Kalian bakal komen gimana ya? Ya konten eksperimen iseng-iseng aja itu. Ikut Anime of the Year tahun ini di channel Megane Sensei? Pengen ikut. Beberapa waktu kemarin sempat di DM Bang Megane juga. Cuma bulan Desember Januari ini lagi chaos banget jadwalnya. Jadi ya mohon maaf tahun ini nggak ikut dulu. Tahun depan kali ikutan lagi. Pernah makan whiskas sama sambel? Enggak. Pertanyaan pertama lu aja udah aneh anjir. Gua paling aneh cuma makan bekicot doang. Ini ada gila-gilanya makan whiskas sama sambel cok. Bisa nggak bahas Gabriel Dropout? Kalau Muzan lawan Nokotan siapa yang menang bang? Kalau ditanya bisa bahas apa enggak? Ya bisa aja. Tapi kalau gua kontenin apa enggak? Kagak tahu. Muzan versus Nokotan siapa yang menang? Waduh, gimana nih coy? Dari segi tujuan nih, tujuan Nokotan tuh bikin grup rusak biar dia bisa dirawat sama Koshi. Berhasil nggak dia? Berhasil. Sekarang Muzan, tujuan dia apa? Cari bunga spider lily warna biru. Berhasil nggak? Tidak, udah kalah 1 poin. Dari segi kekuatan, Nokotan bisa bikin ratusan bom dari tanduk. Kepalanya bisa dicopot seenak biji dia sendiri. Bisa jadi helikopter dan nge-spam bom. Gak usah ngapa-ngapain dah. Nokotan terbang sampai pagi, Muzan cuma bisa ngumpet itu. Wanjay, malah jadi konten Sakame cok. Gak apa-apa lah sekali-kali. Gimana rasanya jadi YouTuber? Kalau punya kekuatan astuti, lu mau ngapain? Kalau gabut ngapain? Rasanya jadi YouTuber ya biasa aja cok. Cuma gue ngerasa jadi kayak punya kewajiban bikin konten yang bisa bikin kalian seneng gitu. Kalau jadi astuti mau ngapain? Balapan lari sama kelinci? Nggak tau lah, bingung juga gue. Kalau gabut ngapain? Mancing. Abang, kenapa nama channelnya Etnime? Salam dari Malaysia. Anjay, salam buat Upin Ipin ya. Tapi ini udah gue jawab di Q&A tahun kemarin. Jadi tonton di sana aja ya. Kapan bahas anime? Kenapa jarang? Game favorit apaan? Kalau nggak dibaca, Kaguya datang ke rumah lu. Oh ya udah, nggak gue baca. Biar aja Kaguya datang, cakep dia cok, lumayan. Kenapa sekarang Sakame ditutup? Ini hampir sama kenapa gue nggak ngonten shorts. Cuma waktu itu Sakame gue tutup duluan. Soalnya request udah membludak. Terus yang nyawer antriannya banyak. Kasian yang nggak nyawer nggak dapat kesempatan. Terus juga yang request anime kan kadang aneh-aneh. Terus banyak yang gua nggak ngerti, perlu nonton lagi. Kadang juga ada yang gua cari infonya kagak nemu-nemu. Makan banyak waktu banget kalau bikin Sakame. Jadi ya terpaksa gua tutup dulu. Kedepannya apakah rajin upload terus bang? Semoga ya Fadil ya. Gua tuh pengen gitu hampir tiap hari upload. Tapi ya belum nemu tim yang cocok aja. Semoga secepatnya bisa rajin upload deh ya. Gimana rutinitas keseharian lu? Udah nikah belum? Rutinitas ya bangun pagi, ngopi, ngudut, mancing, pulang, makan, ngudut, mancing, pulang, makan, udut, tidur, bangun, mancing. Kalau nikah belum.
Abang sering capek atau stres gak kalau lagi ngedit atau buat video? Stres enggak sih, kalau capek iya, karena memori otak gua nih 2 giga doang cok. Ibarat HP main game berat tuh udah panas otak nih. Tapi biasanya kalau udah ngopi seger lagi dia. Kapan nikah, kapan face reveal? Kayak banyak banget nih yang nanyain gua nikah. Face reveal kan udah sering gua di live YouTube, live TikTok. Bangke, ini lagi kayak undang-undang cok pertanyaannya. Langsung aja dah, rasanya jadi YouTuber macem-macem. Seneng ada, pusing juga ada, tapi semua terbayar kok kalau kalian seneng sama konten yang gua bikin. Jadi YouTuber itu sampingan atau utama? Tadinya sampingan, tapi sekarang jadi utama. Terus penyebab mulai YouTube ini ada di Q&A tahun kemarin. Maaf jarang nonton karena fokus membangun karir di channel YouTubeku sendiri. Anjay, semangat ya Giga Gaming, semoga sukses. Apakah masih roasting Muzan? Ini udah gua jawab tadi. Yang terakhir, dah nikah belum? Belum. Wah, motivasi jadi YouTuber kapan nikah? Skip. Kenapa suka Nero? Ya kenapa enggak? Lucu konten dia cok, seru buat ditonton. Kuliah, kerja, atau nganggur? Mancing. Ini gue jawab nomor 3 aja lah ya. Anime pertama yang gue tonton seingat gue tuh Afro Samurai kayaknya. Brutal banget itu anime cok, tapi lumayan seru. Bang, kenapa suara lu beda? Jujur ini kadang beberapa gue nemuin komen begini nih. Terus waktu gue bandingin sama yang dulu, nih kalian denger juga ya. Setelah Tanjiro ngorbanin Nezuko buat ngalahin Hantengu, Nezuko terbaring di bawah. Ternyata beda banget anjir. Ya mungkin gue dulu masih awal-awal, masih lemes kayak orang kurang gizi, masih belum pede juga. Tapi makin kesini kan udah kebiasa ya, jadinya lost. Gua jawab nomor 1 sama 2 aja lah ya. Siapa villain terkeren sama lagu anime paling bagus? Dua-duanya ada di Naruto nih. Villainnya Madara, lagunya ya semua lagu di Naruto. Cuma sekarang ini gua masih terngiang-ngiang sama lagunya Muscle, cok. Bang, kalau udah 1 juta subscriber name reveal, tahu anime Dandadan nggak? Coba cosplay Sukuna. Abang tiap konten sendiri. Ini kalau name reveal kayaknya nggak dulu deh ya. Anime Dandadan tahu, cosplay Sukuna gua udah pernah, cok. Gua post di Instagram juga noh. Yang terakhir, ya gua masih konten sendiri. Makanan terenak yang pernah abang makan namanya apa? Sambal panggang. Gua nggak tahu ini ada di daerah kalian apa enggak, tapi sumpah ini enak banget. Biasanya tuh pakai ikan pari yang diasap, terus dipenyet pakai sambal ulekan. Biasanya mak gua masak ini, enak banget sumpah. Jadi lapar gua. Kenapa suka bully Muzan dan pandang Muzan lemah? Padahal Muzan itu kan rajanya iblis, powernya juga nggak kira. Sekelas Hashira bisa kebantai. Tapi kenapa pandangan abang ke Muzan tuh kayak nyepelein banget? Please Jawa. Muzan rajanya iblis. Siapa tadi? Hermawan. Gua jelasin secara detail kenapa Muzan itu raja iblis paling blow on sepanjang masa. Lu tahu berapa lama Muzan nyari bunga? 1000 tahun. Kalau dia pinter, harusnya dia berevolusi jadi apa ya? T-Rex sekali kalau dia mau. Tapi kan bunganya cuma muncul di siang hari bang, makanya Muzan gak nemu. Ya makanya itu dia gua sebut blow on. Dia punya anak buah namanya Doma. Doma ini punya apa ya bilangnya? Sebut aja perguruan lah ya, gua lupa. Nah isinya ini manusia semua cok. Kalau Muzan gak bisa keluar siang, suruh aja itu manusia dari tempat Doma buat cari info. Mentok 100 tahun nemu lah itu dia. Satu info dari databook, Muzan sempat nyamar jadi pengusaha biar gak dicurigai. Waktu pertama kali ketemu Tanjiro tuh. Nah ini tuh posisi Muzan jadi pengusaha. Dia punya bisnis, otomatis punya anak buah dong. Otomatis pinter-pinter juga anak buahnya dong. Suruh cari dah tuh info bunga sampai nemu. Tapi Muzan kan kuat bang. Gimana sih? Kuat. Suruh berjemur coba kalau nggak kejang-kejang dia. Emang Hashira kebantai sama Muzan. Tapi Hashira ini ya cuma manusia dengan kekuatan fisik di atas rata-rata doang. Itu juga Muzan masih termehek-mehek. Kebakar matahari, gagal ngendaliin tubuh Tanjiro. Ngapain coba dia 1000 tahun cok? Begitu ya Hermawan. Semoga pikiranmu terbuka tentang Muzan. Bang, lu terakhir kali suka sama cewek kapan? Wait, ini kesannya kayak sekarang gue sukanya sama laki anjrit. Gue udah punya cewek cok. Kalau lu upload berapa lama ngeditnya? Ini kalau lagi kenceng otak gue 3 harian kelar cok. Tapi kalau otaknya lagi ngadat ya 5 harian kali. Apa nama anime yang buat abang ingin jadi konten kreator? Nggak ada sih ya. Gue jadi konten kreator bukan gara-gara nonton anime apa, tapi gue nemuin anime buat gue jadiin konten gitu. Kalau abang ketemu Muzan Jackson, abang mau bilang apa? Sekolah Jan, sekolah biar pinter. Kenapa Muichiro tanda pemburu iblisnya nggak sama kayak leluhurnya? Ya karena beda jurusan. Mui pernapasan kabut, Kokushibo pernapasan bulan. Namanya aja udah beda, jadi ya tanda pemburu iblisnya juga beda. Kalau abang ketemu Doma, abang mau bilang apa? Fuck you Doma. Apa anime terbagus menurut lu? Nggak tahu ya, gue nggak bisa kalau nilai
nilai yang paling bagus, cok. Nggak bakat gua. Kenapa nggak buat short? Dah gua jawab. Anime yang bikin nangis nggak ada. Gua nggak pernah coy nangis gara-gara nonton film apa anime gitu. Kalau sedih sih ada, tapi kalau sampai nangis kagak sih. Alasan jadi YouTuber biar dapat duit dan bikin penonton gua terhibur. Nama YouTuber yang menginspirasi bahas konten anime. Sebenarnya ada beberapa ya, kayak Nero, Happy Maulana. Mereka kan kalau bahas sama ngedabing seger banget tuh ya. Ada juga dari luar waktu itu siapa namanya ya, gua lupa. Dia suka bahas fakta-fakta unik dari anime gitu. Apa alasan jarang bikin alur anime romantis? Karena gua nggak suka. Yang nggak gua suka tuh beberapa jenis, cok. Pertama romance, terus anime yang isinya cewek semua dan ceritanya nggak seru, sama anime yang kebanyakan adegan vulgar. Itu udah pasti gua skip, cok. Kapan awal mula jadi wibu? Gini, gua kayaknya gak wibu-wibu amat deh. Gua tuh cuma suka anime dan Jepang aja, gak sampai yang fanatik banget, cok. Lah, tapi kalau Shinobu sama Mami Tamayo gimana tuh, Bang? Nah, kalau ini beda cerita. Macam-macam gue ledakin rumah lu. Bang, sebelum nge-YouTube kerja apa dan gimana pengalaman kerjanya? Macam-macam, cok. Pernah jadi tukang desain, pernah jadi barista, pernah jadi editor YouTuber juga. Ini pernah gue ceritain deh kayaknya. Dan pengalamannya gimana? Ya seru, jadi banyak ilmu, banyak sudut pandang, ketemu orang-orang unik yang sekaligus bikin kita tahu hal-hal yang tadinya kita nggak tahu. Bang, tutorial, what the hell? Ini nggak bisa gue tunjukin lama-lama. Soalnya mungkin siapa namanya tadi ya? Ayin. Mungkin Ayin ini lagi butuh temen cerita. Gini Ayin ya, gue bukan psikiater, tapi semoga lu masih bisa nonton video ini. Orang itu pasti pernah atau bakal ngerasain titik terendah, walaupun levelnya mungkin beda-beda ya. Nah, levelnya Ayin ini mungkin level paling hard mentok. Gini Yin, menurut gue lu harus cari tujuan lain. Gua tahu itu susah, tapi emang harus gituin. Hidup itu enak, Yin. Sumpah demi apapun. Apalagi kalau satu persatu tujuan lu bisa kecapai, wah itu puasnya minta ampun. Coba tonton anime yang baru gua bahas deh. Judulnya Zom 100. Karakter utamanya di situ bikin 100 hal yang pengen dia lakuin. Padahal dunia dia tuh lagi ancur-ancuran. Tapi justru itu yang bikin dia seneng, karena bisa ngewujudin tujuan dia di dunia yang udah hancur. Tetap semangat, Yin. Gua cuma bisa bacot doang, tapi please, hidup itu enak banget, sumpah. Apa tujuan hidup lu, Bang? Kaya, gua mau kaya. Dari kapan ngewaifuin Shinobu? Mulai dari awal dia keluar di Demon Slayer. Enak gak enaknya nge-YouTube? Enaknya ya gua punya penonton yang selalu solid nungguin konten gua. Punya duit jadi udah bisa mandiri. Paling seneng kalau bacain komen terus kalian suka sama konten gua. Banyak lah, seneng kok jadi YouTuber. Gak enaknya mungkin waktu awal-awal bikin ya, karena mikir gimana caranya biar gua bisa sampai ke titik yang gua mau, sama capek dikit. Tapi ya wajar, namanya juga kerja, bukan warisan boy, anjing. Siapa YouTuber favorit? Kapan room tour? Punya hewan peliharaan nggak? Kalau favorit banget sih nggak ada ya guys. Tapi yang gua suka ya banyak. Soal room tour waktu nge-live kadang ada yang nanyain, apa kita bikin vlog di channel gua satunya aja coy? Pada setuju nggak? Coba komentar ya. Hewan peliharaan. Dulu gua punya luwak sama ikan, cok. Sekarang udah pada tenang di isekai mereka. Tapi di rumah ada kucing sih, punya adik gua. Biasanya ngehabisin satu cerita berapa lama ngerjainnya, Bang? Gua tuh biasanya nonton dulu seharian, terus nyari ide, bikin skrip bisa 3 hari, ngedabing 2 hari, ngedit bisa mentok 5 hari. Ya kira-kira bisa 2 mingguan dah. Nggak pasti juga coy. Kadang idenya lama, ngeditnya cepet. Kadang idenya cepet, ngeditnya lama. Kadang idenya lama, ngeditnya juga lama. Ya gitulah. Ceritain kebodohan Bang Anime pas masih kecil. Gua pernah hampir mati tenggelam, cok, gara-gara mandi di kali. Dulu pas SMP gua main di sungai sama temen-temen. Terus gua ngide nyebur lah. Gua kira itu cetek. Kok cetek apa sih? Dangkal. Nah, ternyata dalam, cok. Gua nggak bisa berenang. Untung akhirnya bisa pegangan di batu sambil ditolongin temen gua. Kalau enggak, channel anime kagak ada ini sekarang. Kenapa jarang bikin konten? Kadang sebulan baru ada. Ini udah gue jawab kan ya tadi? Udah kan? Kenapa kaos belakangnya gambar Muzan? Nanti nggak sengaja kepukul lagi, kayak ngerusak pemandangan gitu. Nah ini, walaupun Muzan itu blow on, tapi dia berjasa, cok, di channel anime. Berjasa buat jadi samsak. Ya soalnya anime sama Muzan tuh udah klop aja. Kalian juga kadang numbalin Muzan ke gua kan. Jadi ya buat mengenang jasanya, merchandise pertama anime ini temanya Muzan. Rekomendasi anime grafik super bagus dan banyak cowok ganteng kayak anime dong. Plus satu aja, jangan banyak-banyak. Nah ini jangan tanya gua. Masa gua nonton anime yang banyak cowok ganteng? Bertanya-tanya antar mak gua. Coba nih para pasukan solid, kasih rekomendasi ke Love Husbu. Anjir, Love Husbu, baru sadar gua. Bang, menurut lu kalau Demon Slayer Infinity Castle udah tayang, mau lu bahas gak? Bahas dong. Demon Slayer kalau ada yang baru mah pasti gua bahas. Apa harapan Bang Anime di tahun ini yang belum kesampaian? Upload konten sering-sering. Gua tuh kalau baca komen kalian, Bang, uploadnya kok lama banget? Kadang tuh gua pengen gebukin gitu. Ya gua
juga pengen anjing. Cuma masalahnya waktunya kagak nyampe. Ya doain semoga segera punya tim yang cocok deh ya, biar bisa upload sering-sering. Coba sebutin satu teori One Piece yang menurut abang bakalan terjadi. Oke, satu nih ya. Menurut gua, Sogeking adalah Usopp. Nah, kaget kan lu pada? Lihat nih kemiripan mereka berdua dari bentuk badan sama hidungnya. Apalagi Sogeking sama Usopp nggak pernah kelihatan bareng. Fix Sogeking pasti Usopp. Bang, nggak ada niatan manjangin rambut lagi. Buat saat ini nggak dulu sih. Soalnya gampang gerah kalau rambut panjang tuh. Belum lagi yang patah-patah rambutnya ngotorin lantai. Pertama kali bikin konten ngebully Muzan dari mana? Nah, ini aslinya Muzan tuh bukan samsak, cok. Tadinya ada yang tanya apa ya? Zoro sama Murata kalau nggak salah. Tapi gua menangin Murata, soalnya hoki dia kan gede banget. Terus ada yang tanya waktu itu, Muzan lawan siapa gitu gua lupa. Terus waktu gua bikin konten, gua mikir, ini Muzan kayaknya blow on banget nggak sih? Nah, mulai dah tuh Muzan gue jadiin samsak di Sakame. Malam tahun baru bakar apa, Min? Bakar Muzan. Dimana pertama kali ketemu pacar lu? Anjay, moderator gue cowok baru kelihatan. Pertama kali tuh waktu kuliah, satu kelompok ospek dulu. Terus pacarannya bukan waktu kuliah, malah setelah lulus deketnya. Karena udah sama-sama cocok, ya udah deh pacaran. Bang, gimana caranya biar lancar ngomong? Kebiasaan. Dulu awal-awal gue juga nggak lancar ngomongnya. Cuma karena jadi kebiasaan ya jadi lancar. Ya walaupun sampai sekarang kadang belibet juga cocot gua, sama kayak naik sepeda lah. Awal-awal pasti keblibet, tapi lama-lama juga lancar. Oh, ada satu trik dari gua, ngobrol sendiri. Pura-pura aja lu lagi ngomong di depan banyak orang gitu. Mulai dari nada, cara bicara, susunan katanya, dan lain-lain. Ntar kalau ada kesempatan, baru deh praktekin secara langsung kayak waktu lu pura-pura ngomong sendiri itu. Gimana kabarnya? Udah gitu doang. Baik, makasih lo Rofu, pengen tak gebuk kamu ya. Bang, gua habis diputusin pacar gua, Bang. Dia milih temen gua daripada gua. Solusi cara melupakannya, Bang, hilang ingatan. Dah tuh solusinya. Enggak, canda doang ya lah. Kayaknya ada satu solusi, jadi pribadi yang jauh lebih baik dan keren. Misal jadi punya badan atletis, jadi glow up, jadi banyak duit. Nah, waktu proses menjadi lebih baik ini, lu otomatis bakal lupa sama mantan lu. Dan akhirnya apa? Mantan lu nyesel. Dia nggak bisa nikmatin versi terbaik dari diri lu nanti. Kelas. Bang, Q&A itu apa?